membelajarkan sesuatu yang bukan dari nol, Iya, tapi betul. bangunan dari pondasi. Baik Ibu, Bapak, Guru di mana saja berada, para pendidik yang berbahagia, kita masih terus explore ya Pak Ju ya. Tetap santai. Kita tetap santai, ini ngobrolin yang berat-berat dengan santai gini, rileks. Saya sebagai guru tuh masih berpikir Pak, ini menentukan materi esensial itu menjadi kewenangan kita. Walaupun sudah ada referensi di kurikulum 13, itu pasti tidak akan mudah. Dan apa kaitannya dengan proyek nanti? Nah ini gimana Pak, coba. Jadi sebetulnya kekuatan kurikulum itu didesain kurikulumnya, Rancangannya. jadi struktur bangunan kurikulum itu. Nah, kalau kita bicara dengan hukum alam, di alam ini ada dua sisi sebetulnya, horizontal dan vertikal. Iya. Ya kan, selalu horizontal dan vertikal. Iya. Nah, begitu juga rancangan sebuah kurikulum. Iya. Secara horizontal, ya kita akan melihat level tingkat perkembangan anak, dikaitkan dengan tingkat kesulitan substansi atau materi dan kompetensi yang akan dicapai. Kenapa? Anak kelas 1 SD itu cara berpikirnya seperti apa, dan kemampuan yang perlu dia miliki itu apa sebagai fondasi untuk ke atas. Sehingga substansi yang kita susun di kelas 1 SD itu tidak terlepas dari substansi kelas 12, misalnya matematika. Nah, sehingga sebetulnya idealnya memang di sekolah itu ada tim pengembang kurikulum itu yang memvertikalkan. Walaupun ini sekolah SMA, tetapi guru SMA itu harus lihat pelajaran peta secara vertikal itu. Mulai dari SD ya Pak? Kenapa? Karena dia membelajarkan sesuatu yang bukan dari nol, tapi bangunan dari pondasi di bawah. Kan? Sebagai guru matematik contohnya seperti itu kan. Nah, sebagai guru-guru yang lain juga begitu gitu kan. Dia punya tahu petanya, misalnya bahasa Indonesia untuk kelas 1 SD seperti apa, kemampuan bicara seperti apa, kemudian IPA dan IPS semuanya, sehingga secara horizontal itu harus kelihatan. Betul. Kemudian secara vertikal juga. Nah, selama ini yang tidak dilakukan. Ya, kurikulum itu jalan sendiri-sendiri. Jadi sebenarnya kalau di SMA tuh, guru matematik katakanlah, dia harus pelajari semestinya yang mendasar dikuasai anak kelas 10 sebelum dia belajarkan tuh apa? Kemampuannya apa dulu? Bahkan dari bawah Pak. Dari bawah? Dari SD? Dari SD. Jadi kalau terjadi misalnya anak di SMA kelas 10, pembagian pecahan itu dia belum kuasai gitu. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Mungkin mata pelajaran lainnya juga nggak bisa. Nggak bisa. Misalnya kan fungsi eksponen misalnya kan, atau pembagian kategori-kategori misalnya kan. Kenapa misalnya di matematika kita itu perlu urutan bilangan? Urutan bilangan. Ini kan sebuah prosedur. Nah, prosedur ini kan berlaku juga di mata pelajaran yang lain. Betul. Prosedur anak di kelas 1 SD, kelas 2 SD itu sama gitu kan. Nah, ketika saya menyusun materi esensial di IPA, itu kan kelihatan prosedur apa. Di bahasa prosedur apa. Berarti berapa variabel? 1 variabel, 2 variabel, 3 variabel gitu kan. Itulah yang akan menyebabkan setiap sekolah bisa berbeda ya. Saya ingat selalu diskusi beberapa tahun yang lalu dengan Pak Haji itu tentang sistem periodik. Sistem periodik unsur kimia itu luar biasa gitu kan. Kalau kurikulum kita dibangun seperti itu akan makin ke kanan seperti apa maknanya, makin ke atas apa maknanya. Kemudian sehingga area-area pembelajaran itu begitu berkolaborasi. Nah, proyek itu sebetulnya sangat mudah sebetulnya jika itu dilakukan. Jadi ketika misalnya anak kelas katakanlah 5 SD, dia mau bikin proyek, berarti proyeknya sebenarnya dalam rangka pencapaian kompetensi yang di kelas 5 itu, yang secara horizontal sudah dipetakan oleh guru, matematikanya apa, kemudian bahasa Indonesianya apa, agamanya apa, dan lain sebagainya, sehingga itu terakumulasi di proyek. Dan itu tingkat kesulitan yang sama, pada level yang sama, gitu kan, sehingga terjadi kolaborasi. Dan proyek itu kan sebenarnya kalau di SD yang tematik relatif sudah ada tema ya. Jadi kalau bikin proyek berdasarkan tema saja mungkin sudah bisa. Gitu. Kan? Nah, apalagi misalnya antara guru kelas 6 dengan guru kelas 1 SD, kelas 2, 3, 4, ini harus berkolaborasi. Betul. Jangan-jangan di kelas 6 ada yang belum tuntas soal bilangan ya? Itu dia. Makanya itu kan, jadi jangan sampai saling menyalahkan. Ini guru kelas 2 gimana? Enggak, tapi mari kita berkolaborasi. Sehingga teach at the level itu bisa menjadi solusi untuk
terjadinya kesenjangan kompetensi. Iya. Anak kelas SMP, tapi kemampuan berhitungnya anak kelas 2 SD. Oke. Nah, ini terjadi sekarang ini kan seperti itu. Betul. Ini yang harus kita antisipasi. Oke. Kan? Fungsi eksponen itu tidak akan bisa dipelajari, pahami anak kalau dia tidak tahu apa. Jadi gitu. kuncinya Bapak Ibu guru bisa dengan leluasa membelajarkan anak itu sesuai dengan kemampuan yang ada sekarang dulu. Betul. Startnya dari situ ya. Startnya apa ya? Tangga. Dengan naik tangga. Iya. Anak ada di tangga keberapa? Iya. Atau dia berapa kemampuan melangkahnya? Nah, jadi kompetensi di sini itu anak di posisi mana? Kalau di sini berarti segini, sini. Oke. Yang penting capaian kompetensi yang ditentukan itu sudah diberikan guidance ya. Iya. Oke. Jadi ini buat guru memang akan menjadi sebuah tantangan baru, Pak. Ya. Tantangan baru buat kami. Tinggal nanti barangkali bagaimana setiap sekolah menyikapi ini. Ya. Apakah dia bisa melaksanakan ini sesuai dengan prinsip ini, Ya. atau dia mencari cara untuk kembali ke tuntas kurikulum, mengejar kurikulum terus gitu ya. Tapi tidak ada jaminan kan kurikulum tuntas disampaikan anak menguasai. Sangat tidak ada jaminan. Itu yang jelas tugas guru selesai. Ya, sesuai dengan katanya tuntutan kurikulum, tetapi faktanya tidak ada. Saya kira sementara itu dulu Pak Jul. Jangan dikeluarkan dulu yang lainnya. Kita coba akan eksplorasi lagi lebih. Sampai di sini dulu Ibu Bapak guru semua.